Pernahkah kalian mendengar istilah butterfly effect atau efek kupu-kupu? Istilah butterfly effect adalah gagasan umum yang sering ditemukan pada kisah-kisah fiksi ilmiah. Dengan kata lain, gagasan mengenai perubahan kecil dapat menimbulkan konsekuensi besar. Inilah biasa disebut dengan istilah butterfly effect. Akar istilah butterfly effect benar-benar bermula di bidang ilmiah dari seorang meteorolog bernama Edward N. Lorenz. Pada 29 Desember 1972, Lorenz berpidato di pertemuan ke-139 di American Association for the Advancement of Science di Washington DC, Amerika Serikat. Saat itu, Lorenz memberikan pertanyaan yang membuat orang terheran. Apakah kepak sayap kupu-kupu dapat mengakibatkan sebuah tornado di Texas? Terkesan melebih-lebihkan namun penuh makna. Pertanyaan tersebut adalah sebuah metafora yang menjelaskan bahwa perubahan dan tindakan kecil dapat mengarah pada hasil yang tak disangka. Pesan utama dari pembicaraan tersebut adalah bahwa perilaku atmosfer tidak stabil sehubungan dengan gangguan amplitudo kecil. Istilah butterfly effect tidak hanya digunakan dalam studi tentang cuaca, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan istilah butterfly effect untuk menjelaskan aksi kecil dapat memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek lebih besar dan tidak terduga. Ketika kamu mengatakan sesuatu yang baik kepada seorang teman, bisa jadi akan menimbulkan efek besar di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi kalimat negatif yang kita katakan pada teman akan menimbulkan dampak besar di masa depan. Kecil tapi berdampak. Yap, bagaimanapun juga tindakan kecil dapat menghasilkan dampak yang lebih besar. Kamu mungkin tidak dapat memprediksi efek tindakan kecil yang telah kamu lakukan dan mungkin terlihat sepele atau tidak penting. Sebagai contoh, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menjaga pola hidup sehat, rajin belajar, berbuat kebaikan, dan hal-hal kecil lain. Meski belum tentu dapat dilihat dampaknya saat ini, bisa jadi hal-hal kecil tersebut menimbulkan dampak besar di kemudian hari. Kematian Franz Ferdinand memicu Perang Dunia I, menjadikannya salah satu efek kupu-kupu terbesar dalam sejarah manusia. Dan itu tidak akan pernah terjadi jika sopirnya memeriksa peta terlebih dahulu. Sebelum kematiannya, Ferdinand memang kerap mengalami percobaan pembunuhan terhadap dirinya, namun selalu gagal. Saat itu, ia berhasil selamat dari sebuah bom yang meledak sedikit lebih awal, walau beberapa orang yang terluka dalam rombongannya dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, Ferdinand bersikeras untuk mengunjungi teman-temannya yang terluka. Sopirnya, yang tidak terbiasa dengan rute di kota itu, mengambil arah yang salah dan akhirnya memutar mobil tepat di depan Gavrilo Princip yang sedang duduk di luar kafe. Princip yang mungkin bingung dengan keberuntungannya itu, langsung berdiri dan bergegas untuk mendekati mobil Ferdinand. Dia pun berhasil melakukannya tepat waktu, menembak Ferdinand dan memulai efek berantai yang akan memicu Perang Dunia I di kemudian hari. Pada tahun 1918, Henry Tandy berperang untuk Inggris di Perancis. Di sana, dia membuat keputusan untuk menyelamatkan satu orang manusia, di mana saat itu tentara Jerman mulai mundur dari wilayah tersebut. Namun di saat puluhan tentara musuh berbalik dan melarikan diri, salah satu dari mereka masih berkeliaran di jalur tembakannya. Tandy pun mengarahkan senjatanya pada tentara Jerman yang mencoba melarikan diri tersebut. Tetapi menyadari kalau dia sedang terluka, dia pun tidak jadi menarik pelatuk dan menurunkan senjatanya. Orang Jerman itu mengangguk sebagai tanda terima kasih dan Tandy membiarkannya pergi. Tandy pun menjadi salah satu orang yang mendapat medali Victoria Cross dan membuat wajahnya ditampilkan di poster propaganda Inggris. Namun 20 tahun kemudian, poster itu kembali terlihat di tempat yang tak disangka oleh siapapun, yakni di dalam rumah Adolf Hitler. Ketika Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain mengunjungi Hitler dan melihat poster di dindingnya, dia bertanya mengapa Hitler memiliki poster propaganda Inggris. Hitler pun menjawab, dia adalah orang yang hampir menembak saya. Kisah ini sangat luar biasa sampai beberapa orang meragukannya, hingga kemudian Green Howards Museum menunjukkan buktinya. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya guys. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day.